cukup keren nih teman-teman, yaitu tentang feminisme dan disorientasi seksual dengan perspektif Islam. Saya Nirmala Wayuning Tias, bisa disapa Nala, dan tentunya di sini saya tidak sendirian. Saya sudah bersama ke-12 teman-teman saya. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah bersama para narasumber kita yang tentunya akan mendukung isu-isu yang bakal kita sampaikan. Nah, di sini ada Nia, dan ada Kayla. Mungkin nanti sembari menjelaskan bisa diperkenalkan nama lengkapnya ya teman-teman, biar kita makin kenal. Nah, untuk yang pertama nih, mungkin aku pengen tanya ke Nia. Mungkin Nia bisa dijelaskan apa sih sebenarnya feminisme itu? Baik, jadi kenalin aku Diana Diva. Jadi feminisme ini adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Awalnya feminisme ini ada karena adanya ketidakadilan seperti ketimbangan pendidikan, upah, dan juga bahkan pembelaan sosial terhadap perempuan. Lalu dalam konteks modern, feminisme ini tuh berkembang menjadi dua aliran. Yang pertama ada aliran moderat dan yang pertama ada aliran moderat dan yang kedua ada aliran ekstrem. Tuh. Oh, jadi ada dua ya Nia? Iya, betul banget. Wah, terus ada tambahan nggak kira-kira dari Nia atau Kayla nih? Sebenarnya ada sih kayak Boleh banget disampaikan. nah sebenarnya dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan juga dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah diukur dari ketakwaannya, bukan dari keturunan, bangsa, atau status lainnya. Gitu. Wah, berarti kalimat pendukungnya ini lebih mengarah ke sebenarnya di mata Allah kita tuh sama. Iya. Mau laki-laki, mau perempuan, yang membedakan hanya di amal baiknya aja teman-teman. Nah, mungkin buat Kayla, Iya. ada tambahan atau penguat lagi nggak? Jadi kan dalil di dalam Al-Quran banyak ya. Betul Di sini banget. aku akan menambahkan satu dalil di dalam Al-Quran. Wah, boleh. Kita boleh denger nggak? Boleh. Dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 1 sampai 6 sebenarnya, tapi bakal aku bacain satu ayat aja ya. Boleh banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Nah, jadi di balik surah ini tuh ada salah satu kisah nih pada zaman dulu nih. Jadi dulu itu ada seorang perempuan bernama Haulah binti Thalabah, di mana dia itu diperlakukan tidak adil oleh suaminya, yaitu Aus bin Somit. Dulu itu ada namanya zihar. Jadi Aus bin Somit ini melakukan zihar kepada Haulah binti Thalabah. Jadi Haulah binti Thalabah ini kemudian mengadukan hal tersebut secara langsung kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah itu memuji keberaniannya, yaitu dalam surah Al-Mujadilah ini ayat 1 seperti itu. Wah, keren banget. Selain penjelasan tadi juga tentunya didukung sama fakta-fakta, bahkan sampai menjelaskan ayat Al-Quran loh. Nah, gimana kalau setelah membahas feminisme kita geser ke problematikanya? Nah teman-teman, tadi kan kita udah berbincang-bincang nih sama ada Nia, dan ada Kayla. Nah ternyata dalam feminisme itu dibagi menjadi dua, yaitu ada moderat dan ada ekstrem. Nah tadi yang dijelaskan oleh Nia juga kita tahu nih, ternyata kan dalam pandangan Islam Allah sendiri memandang manusia itu sama teman-teman. Walaupun dia laki-laki, dia wanita, itu kayak tetap setara ya, nggak ada hal yang membedakan selain amal baiknya gitu. Tentunya harusnya kita di sosial juga nggak boleh ada kayak gitu, nggak sih? Ya gitu nggak teman-teman?
bener banget kan. Nah, tapi seringkali kita temui di kita itu dalam sosial sangat membedakan ya. Sangat disayangkan teman-teman. Selalu dalam kita itu menganggap bahwasanya wanita itu akan lebih lemah daripada laki-laki. Padahal itu sebenarnya salah atau kurang tepat ya di mata Islam. Nah, oh iya, sampai saya lupa perkenalan nih di sini. Aku udah sama dua temen aku sebagai narasumber tentang problematika feminisme. Di sini ada Gita dan juga ada Ardini. Mungkin bisa dan disampaikan nama lengkapnya terlebih dahulu teman-teman. Oh ya, baik, kenalin, saya Rahmadini Gita Kartika dan saya Ardini Setiawana Rahayu. Nah, aku mungkin mau berbincang sama Gita dulu. Gita, mau nanya nih, boleh nggak? Boleh dong. Kalau nggak boleh, gimana? Waduh, ya, boleh aja. Boleh aja, bener banget nih. Nah, Gita, aku mau tanya, dalam problematika feminisme nih, apa sih masalah yang muncul di perkembangan feminisme saat ini yang mungkin dekat gitu dengan kita? Boleh dijelaskan? Kalau yang seperti dekat ya, itu kan masalah feminisme saat ini tuh tentang kesetaraan gender gitu. Oh, benar. Nah, saat ini tuh banyak yang bergeser dari nilai-nilai agama. Jadinya sampai itu loh, melupakan kodrat yang seharusnya ada. Nah, contohnya itu di ibu rumah tangga yang dimana beberapa narasi itu menyatakan kalau bahwa ibu rumah tangga itu nggak lebih baik daripada wanita karir kayak gitu. Iya bener. Padahal kan aku sering nemuin tuh Gita. Nah, iya kan. Padahal kan di Islam itu udah ada ya kalau peran menjadi ibu rumah tangga itu merupakan peran yang mulia gitu. Iya, bahkan kan ibu rumah tangga tuh bukannya pekerjaan paling berat ya. Nah, dari dia awal bangun nih sampai mau tidur ada aja kerjaannya, bener nggak teman-teman? Bener, dari Bener pagi. kan? Iya, kayak capek banget ya sebenarnya, tapi malah dipandang lebih rendah daripada wanita karir. Wah, kasihan ya. Tapi ini yang biasanya dari narasi yang didapat ya, ini dari oknum aja bukan semua ya gitu. Jadi kayak sebenarnya kita tuh nggak boleh loh teman-teman memandang suatu pekerjaan membanding-bandingkan antara wanita karir dan ibu rumah tangga. Karena kalau dipikir-pikir siapa yang lebih capek ya semuanya capek. Tapi mungkin yang sangat melelahkan di rumah itu adalah ibu rumah tangga. Bayangin aja teman-teman, dari bangun udah ngurusin anak, udah ngurusin rumah, nyiapin makan suami, makan anak dan segala macam, masih aja dituduh nggak ini ya lebih rendah daripada wanita karir. Sangat disayangkan sekali. Nah, mungkin dari Ardini ada nggak dukungan-dukungan mengenai problematika yang saat ini gitu? Iya, aku nih setuju banget sama statementnya Kak Dika tadi. Jadi kan sekarang ini tuh ada banyak oknum yang menyepelekan profesi dari ibu rumah tangga. Kayak mereka tuh dia nggak bisa sukses lah, nggak mandiri lah. Tapi itu nggak semua ya, cuma beberapa oknum saja. Padahal dalam Islam tuh kedua hal ini sama-sama berharga dan setara nih. Jadi entah itu kamu mau jadi ibu rumah tangga atau kamu mau jadi wanita karir, itu semuanya sama-sama baiknya, tergantung dari masing-masing individunya saja. Selama hal itu tidak menyalahi aturan agama dan tetap menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, itu semua sah-sah saja. Dan jangan meremehkan profesi itu. Ya. Nah, yang terpenting tuh semuanya kan baik gitu. Yang terpenting apa? Jangan saling merendahkan. Ya. Nah, walaupun juga wanita karir, maksudnya ibu-ibu ya, yang berkarir itu juga butuh ridho suami kan. Kayak dia tuh harus tanya ridho nggak gitu. Nah, karena pada dasarnya juga wanita mau berkarir, apalagi seorang istri, itu tentu butuh ridho suami. Kayak harus nanya nggak sih teman-teman, bener kan? Kayak ridho nggak suaminya itu. Nah, terus selain itu juga ketika seorang ibu di rumah, sebenarnya kan kalau dalam Islam mencuci, membersihkan rumah itu tugas suami nggak sih? Iya. Dia kan memuliakan istri. Apa ya? Saling membantu lah. Iya, bener banget. Nah, tetapi kenapa kok sekarang itu menjadi
dan bebal Islami begitu. Nah, terima kasih ya teman-teman. Mungkin habis ini akan kita tadi di awal udah menyinggung soal feminisme dan disorientasi seksual. Nah, mungkin setelah ke feminisme kita bisa bergeser ke disorientasi. Nah, kita tadi kan udah membahas nih soal feminisme, bagaimana itu feminisme, problematikanya. Sekarang kita akan bergeser di topik yang juga gak kalah asik kayaknya ya, dan lagi marak banget di lingkungan kita teman-teman. Nah, di sini aku udah bersama dua teman aku. Di sini ada Ica dan ada Mbak Rara. Mbak Rara mau hujan nih? Oh, bukan ya? Gak berpawang. Oh, bukan, ternyata salah. Kirain pawang hujan. Baru lagi hujan kan? Ya udah nih teman-teman. Kita mau bahas apa sih tadi? Ini disorientasi Seksual, bener banget. Salah satu materi besar kita pada podcast kali ini. Nah, Mbak Ica, boleh nanya nggak? boleh, tentu sangat boleh untuk bertanya. Baik, terima kasih ya. BTW, makasih loh ya udah kesini, udah mau ditanya-tanya, udah mau jadi narasumber kita yang hebat deh. Kita juga berterima kasih sudah diajak di sini untuk belajar bersama. Tentunya podcast ini harapannya bisa bermanfaat ya buat semuanya. Nah, oke, kita langsung aja ke topik nih. Sebelum kita jauh-jauh ke problematika dan isu-isu sosial yang ada ya, mau tahu dong disorientasi seksual itu apa sih Kak Ica? Jadi disorientasi seksual di sini itu maksudnya adalah kayak kita tuh punya ketertarikan kepada lelaki atau perempuan yang tidak seperti pada umumnya. Sesama jenis? Iya. Wah, apa itu namanya LGBT ya? Iya. Wow. Di sini tuh contohnya tuh kayak homoseksual, biseksual atau yang lainnya gitu, yang kayak suka sama sejenisnya kayak enggak banget gitu kan. Ngeri banget ya. Bahaya. Iya kan? Itu tuh sangat kayak itu tuh sudah menjadi penyeleweng dari agama gitu loh, karena fitrahnya kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah itu, tujuan utamanya Allah menciptakan kita itu antara laki-laki dan perempuan itu untuk saling berpasangan, bukan malah satu sama satu jenis itu saling suka gitu, enggak. Jadi jeruk makan jeruk nih. Iya kan teman-teman? Terus. Jadi kita tuh kayak di kehidupan yang sekarang tuh kan kayak banyak banget kan ya, kayak orang laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Itu tuh sebenarnya di zaman sekarang itu menjadi bahasan yang sangat sensitif kan. Kayak kadang ada yang terima, ada yang enggak, kayak itu tuh terpengaruh oleh budaya mereka sendiri. Jadi di sini tuh kayak kalau kita mau menasihati mereka tuh kayak harus pakai bahasa yang benar-benar baik, terus kayak masih menghormati gitulah. Padahal kan mereka juga salah ya, udah menyeleweng. Dari kecil kita juga udah diajarin nggak sih teman-teman, kayak itu tuh salah. Kita harus suka, kita harus tertarik itu ya kepada lawan jenis, bukan yang sejenis. Ngeri ya zaman sekarang ya. Ngeri banget. Iya, semoga hal-hal jelek seperti itu nggak bakal nyampe ke kita ya teman-teman ya. Nah, Kak Rara, ada nggak ini tambahan-tambahannya gitu mengenai apa sih disorientasi itu? Sebenarnya disorientasi seksual ini bukan hal yang baru ya sebenarnya. Iya bener banget. Iya. Bahkan di zaman dahulu nih, di kisah kaum Nabi Lut itu udah ada. Udah lama banget ya berarti kan? Iya. Terus Sebelum nah, mau cerita sedikit sih ini. boleh cerita aja. Di sini bebas ya, boleh cerita apa aja. Dari kisah kaum Nabi Lut ini, bahkan homoseksual itu udah ada. Perzinahannya mereka itu udah gak umum banget tuh. Bahkan Nabi Lut ini udah kayak angkat tangan deh gitu, dengan saking parahnya kan. Sehingga mungkin saat Nabi Lut udah mencoba mengarahkan ke jalan yang benar, mereka itu seperti menolak, tidak menerima,
hingga pada akhirnya Allah menurunkan azab, di mana menurunkan gempa dan juga merinding suka. Mungkin bisa lebih tenang aja Kak, bicaranya lebih santai gitu. Membayangkan itu kayak Iya sih, kalau kita hidup di sana pasti kita juga ngerasa ngeri juga ya, takut ya. azabnya nggak main-main, gempa di kota Sodom itu namanya, dan juga Iya ya, kaum Sodom ya kalau nggak salah kota sebutannya ya. Gomorrah gitu. Wah, bayangin aja nih teman-teman, kalau nggak salah nih ya, aku juga pernah baca-baca tuh mereka tuh saking parahnya nih, bahkan kayak parahnya ini ya, perzinahan sesama jenis ya, itu tuh sampai memperkosa gitu loh sesama jenisnya, betul nggak? Bahkan Takut kan sampai memaksa kan dia memaksa itu, jadi kayak sangat nggak lazim banget. Iya kan, udah di Islam itu maksa aja lo nggak boleh, ketambahan maksanya dalam bentuk yang nggak normal, memaksa seseorang untuk melakukan hal itu dengan sesama jenis gitu loh. Itu kayak aduh sangat disayangkan. Padahal dulu juga udah diturunkan azab ya, tapi manusia-manusia sekarang tuh seakan-akan apa? Iya ya, kayak nggak ini loh, nggak takut gitu kalau Allah tuh menurunkan azab lagi. Mungkin kalau kita terobek ke, ya kita sadar ya hal ini tuh udah ada sejak lama ya, tentang kaum LGBT ini. Tapi kalau bedanya sekarang ya, di era sekarang ini, di era kita, di era masa-masa dewasa kita sama yang dulu itu teman-teman, kalau manusia-manusia dulu mungkin masih punya malu untuk menyembunyikan. Nah, parahnya di generasi kita sekarang, orang-orang yang seperti itu, yang mempunyai kelainan seksual seperti itu tuh mereka tidak malu untuk menampakkan. Yang disayangkan tuh sebenarnya ini loh teman-teman, harusnya hal-hal kayak disorientasi seksual ini mendapatkan sebuah sanksi. Bahkan Allah juga di zaman Nabi langsung loh menurunkan sanksinya berupa azab. Tapi ya gitu ya, manusia-manusia sekarang tuh mungkin sudah terlena karena nggak mungkin lah zaman sekarang ada azab dan lain sebagainya itu. Padahal kalau Allah sudah berkehendak teman-teman, apapun bisa terjadi. Betul ya? Betul kan? Nah, ada lagi nggak tambah-tambahnya? Mungkin lebih ke apa ya, bagaimana kita jaga diri aja mungkin ya. Iya. Terus kita ini di lingkungan kampus, dan besar kemungkinan itu tumbuhnya mungkin dari lingkungan kita dekat juga. Jadi bagaimanapun kita, paling tidak kita selalu menanamkan pada diri kita bagaimana cara bisa tumbuh dengan kita dari kecil, dan paling nggak kita harus tetap aware lah sama diri kita. Intinya apa yang sudah menjadi larangan dan sudah sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sepatutnya kita jauhi, jangan malah dinormalisasikan seperti pada generasi saat ini. Nah, sepertinya ini pembahasan sangat menarik. Kayaknya perlu ini nggak sih, geser ke problematikanya nggak Boleh sih? banget itu. Kira-kira sama siapa ya di sini narasumbernya ya? Aduh, pada penasaran kan? Yuk ikut aku. Nah, tadi kan aku sama ada Rara sama Ica nih tadi di sini tuh udah ngebahas soal apa sih disorientasi seksual yang ternyata adalah penyimpangan ketertarikan sejenis ke lawan jenis ke sejenis. Penyimpannya apa? Ya. Nah, terus sekarang aku udah bersama dua narasumber yang gak kalah hebat nih dari narasumber sebelumnya. Tapi sebelum itu teman-teman, maaf ya kalau mungkin ada sedikit berisik, soalnya kita juga lagi di masjid dan kebetulan ada acara juga di
nanti bisa di ini ya, dikasih tahu nama lengkapnya. Boleh, tanda tangan juga apa bisa bilang boleh. Wah, yang ini agak centil ya pemirsa ya. Nah, oke, kita nggak usah lama-lama deh kayaknya ya. Kita langsung bahas. Mungkin apa sih problem yang menyangkut sama disorientasi seksual. Oke, Bu Nona. Nah, apa sih mungkin problem ya kemungkinan tuh dekat gitu sekali dengan kita, apalagi kita Gen Z yang selalu bersosial media bahkan kayak ketergantungan ya kita itu ya. Nah, mungkin bisa dijelasin dong gimana kayak problem yang dekat gitu sama contoh nyata nih, contoh nyata gitu. Contoh nyata yang ada pada kehidupan kita sekarang itu wah banyak banget kalau di media sosial itu gue cinta luna. Wah contohnya apa? Siapa ya sama Cinta Luna ya? Kita sama laki-laki tapi ya kan di podcast ini dari kampus kan juga udah mengakui kalau dia laki-laki. Iya. Ini dia hubungan sama laki-laki jatuhnya. Jatuhnya apa? Walaupun kerja operasi kelamin ya teman-teman, tetapi juga jatuhnya Dia tetap martabatnya dia tetap laki-laki kan. iya, karena dia diciptakan secara hierarkinya adalah laki-laki. Selain itu bahkan ada juga di pesantren ya. Saya juga punya teman, dia juga lulusan pesantren. Justru malah banyak banget. Mungkin faktornya karena mereka itu kan tidak bertemu dengan lawan jenis ya. Akhirnya apa yang terjadi? Suka sesama jenis. Disebut namanya berduaan ya. Wah, itu sebenarnya logika berpikir yang salah ya. Kan tujuannya dipisahkan untuk tidak ketemu lawan jenis supaya menghindari zina. Kita malah berzina dengan lawan jenis. Wah, bahaya sih ini, bahaya benar banget bahaya. Mungkin kalau dari Mbak Ita ada nggak sih Mungkin ada di sosial media yang saya seperti ya kayak di Thailand itu banyak banget iya ya. mirip kayak curhat cuman dia lebih ekstrim lagi dia bilang sih dia ngaku kalau dia itu misal laki-laki tapi dia itu berperawakan seperti perempuan jadi berperilaku seperti perempuan itu juga termasuk penyimpangan kehidupan. Enggak, kita nggak ngejudge sih, tapi ya kita tahu lah kalau mungkin di sana itu adalah tempat sarangan ya. Sarangan. Bahkan kalau nggak salah, Cinta Luna operasinya juga di sana nggak sih? Iya, mungkin ya. Mungkin ya, mungkin. Ini juga Cinta Luna kan yang menyinggung sendiri. Teman-teman pernah dengar nggak sih soal selebgram yang sebenarnya dia orang Indonesia, tapi sekarang tinggal di Jerman, sudah menikah. Ya sama orang kan. Iya kan? Tapi yang dinikahinya tuh bukan cewek, tapi laki-laki bener-bener. Kita juga bertanya-tanya kan ya sampai sekarang apa sih enaknya gitu ya dengan sesama jenis. Justru Iya, kan malah kan? rugi kan ya. Bener. Terus juga apa ya, mungkin kalau di sana di negara-negara yang secara moralitas itu tidak gimana tidak menghakimi iya tidak menghakimi hubungan-hubungan sesama jenis itu sangat dinormalisasikan kan, bahkan ada surat nikahnya loh. Nah, ya Dilegalkan lah. nah itulah sebenarnya pentingnya peran Islam ya untuk menjaga hal-hal yang seperti itu. Hal yang
ini saya sudah bersama Kak Ica. Oh, tadi udah ada Ica, sekarang ada Ica lagi ya. Terus ada Kak Sonia dan ada Kak Verina. Mungkin bisa kenalan dulu dong nama lengkapnya. Perkenalkan, nama saya Tasminah Tuluma, biasanya dipanggil Ica. Perkenalkan, nama saya Sonia Genwari, biasa dipanggil Sonia. Kalau aku Herina Yuliawati, biasa dipanggil Heri. Wah, kita udah bersama para narasumber ya yang akan memberikan closing statement mengenai tema-tema feminisme dan disorientasi seksual, teman-teman. Mungkin langsung saja kita mulai dari Kak. Siapa ya? Kak Ica deh. Nah, jadi menurut saya feminisme ini kita harus pelajari dengan tegas ya teman-teman, tidak boleh kayak menurut gitu. Nah, ada juga loh sebenarnya gagasan-gagasan positifnya, tidak hanya negatifnya. Nah, seperti dorongan untuk menghargai perempuan, itu kan penting banget ya sebenarnya. Nah, namun tidak semua pemikiran itu kan bisa diterima begitu saja. Nah, maka dari situ penting bagi kita untuk memilah dengan ajaran-ajaran Islam agar apa? Agar kita bisa terus ke jalur yang benar. Oke, statement ini sangat menarik ya untuk mendukung feminisme ini. Nah, kemudian ada Kak Sonia. Ya, menurut saya diskriminasi tidak cukup disikapi dengan hanya dukungan atau tekanan dari masyarakat. Banyak orang yang masih bingung tentang pemahaman diri dan perasaannya, sehingga mereka membutuhkan dukungan yang sangat tepat. Pendekatan pada psikolinguistik untuk membantu pemahaman diri apa yang terjadi pada dirinya dan pemahaman tentang keagamaan yang disampaikan secara lembut dapat memberi ajaran tanpa adanya apa itu namanya? Tanpa adanya paksaan. Iya, benar sekali. Mungkin itu saja ya yang Wah, berarti bisa ya kayak mengatasi disorientasi seksual Iya. ini dengan mungkin dengan adanya buku-buku, benar. dengan yang intinya itu halus dan menarik. Benar, kasih psikolinguistik juga untuk memahami dirinya dan perasaannya. Iya, oh iya benar banget nih teman-teman. Nah, mungkin sekarang Kak Verina apa yang mau disampaikan? Maka dari itu ya, kalau untuk sekarang ini kita sebagai generasi muda harus benar-benar mempelajari atau memahami tentang isu-isu seperti ini, bukan hanya sekedar ikut-ikutan aja, karena kan ketika kita memahami dan mempelajari isu seperti ini, kita bisa mendapati diri untuk menjadi yang lebih bijak, jadi nggak gampang terprovokasi atau mudah terpengaruh. Lalu kita juga bisa memberikan pandangan yang lebih baik untuk kedepannya. Oh baik, closing statement ini ya. Jadi tadi ada Kak Ica yang kita itu harus lebih mendukung perempuan. Terus ada Kak Sonia yang bisa loh disorientasi seksual ini diatasi dengan pendekatan psikolinguistik. Dan ada Kak Verina yang juga menyebutkan bahwasanya kita bisa lebih memahami diri sendiri